Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya di channel yang sama, Rida Sang Juara. Hari ini masuk pada tutorial saya yang ke-15. Saya akan memberikan cara bagaimana mengatasi kena penyakit multikolinearitas pada uji asumsi klasiknya. Jadi tutorial ini membahas seputar bagaimana cara mengatasi apabila kita memiliki data penelitian terkena multikolinearitas. Oke, baik. Yang perlu dipersiapkan ya, data mentah ya, data mentah. Kemudian yang kedua adalah aplikasi SPSS seperti ini ya. Ini kebetulan saya menggunakan IBM SPSS Statistik versi 26. Nah, oke. Perlu kita ketahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan uji multikolinearitas. Di sini ya, di nomor 2. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas ya atau independen variabel. Jadi apakah antar variabel X1, X2 dan seterusnya itu memiliki hubungan atau korelasi. Nah, jika dilanggar maka variabel yang ada tidak ortogonal ya, artinya akan terjadi kemiripan. Nah, itu untuk definisi daripada multikolinearitas. Nah, untuk topik kali ini yang akan saya jadikan kasus sebagai simulasi. Ini saya mengambil data dari penelitian saya ya. Oke, ini dia. Nah, ini adalah kerangka konseptualnya. Di sini saya akan menggunakan 4 variabel independen. Ada independent commissioner atau commission ya. Ada leverage bagi X2, kemudian sales growth di X3, profitability di X4. Kemudian untuk variabel Y-nya saya menggunakan tax avoidance ya. Penghindaran pajak ya. Kemudian ada variabel moderating di sini ya, ada variabel moderating. Font size sebagai variabel moderating saya simpulkan dengan Z ya. Jadi ingin mengetahui bagaimana sih peran daripada moderating ini ya terhadap hubungan variabel X ke variabel Y. Nah, saya tidak akan membahas banyak. Jadi di sini saya hanya akan memberikan bagaimana kita mengatasi kalau misalkan datanya kena multikolinearitas. Nah, ini adalah penyebab terkena multikolinearitas itu diantaranya bisa jadi karena yang pertama ada variabel dummy yang tidak akurat di dalam model regresi. Akan lebih beresiko terjadi multikolinearitas jika ada lebih dari satu variabel dummy di dalam model. Nah, ini ya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, adanya perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya di dalam model. Hal ini bisa dicontohkan sebagai berikut. Dalam model regresi Anda, ada variabel X1, X2, dan perkalian antara X1 dan X2. Nah, seperti ini nih teman-teman. Nah, ini adalah kasus yang pernah saya alami ya, terkait dengan penelitian saya yang saya buat untuk tutorial kali ini. Jadi ada perkalian antara X1, X2. Nah, ini biasanya cenderung atau biasanya akan terjadi di data-data penelitian yang dia menggunakan variabel moderasi ya atau moderating. Variabel moderasi adalah variabel yang digunakan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan atau pengaruh lebih tepatnya antara variabel independen ke variabel dependen. Nah, jadi ada unsur ininya nih teman-teman kalau ada variabel moderasinya. Oke. Dalam situasi tersebut bisa dipastikan terdapat kolinearitas antara X1 dan X1 perkalian X2 serta kolinearitas antara X2 dengan X1 kali X2 gitu ya. Nah, kemudian sebab multikolinearitas berikutnya yang ketiga, adanya pengulangan variabel bebas di dalam model. Misalnya Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X1 dikali 5 ya, plus beta 3 X3 plus E dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa sebab-sebab daripada
terkenanya penyakit multikolinearitas. Nah, untuk tema kali ini atau tutorial kali ini berkaitan dengan yang nomor 2 ini ya, teman-teman ya. Karena ada perkalian antara X1 dan X2 karena saya menggunakan variabel moderating di sini ya. Jadi bagaimana sih pengaruh daripada X1 ke Y yang dimoderasi oleh form size gitu, X2 ke Y yang dimoderasi oleh Z dan seterusnya gitu ya. Baik, nah untuk mode persamaannya ini ya teman-teman, nah ini adalah text avoidance. Ini format persamaan kalau kita menggunakan data panel ya, tapi untuk regresi linear berganda sih kurang lebih sama ya, ada perkalian ini juga ya, perkalian ada ini ya, ada Iko kali Z, Lab kali Z, SG kali Z, Prop kali Z. Nah, yang membedakan kalau data pada di SPSS sama di EViews itu bedanya ada IT-nya seperti ini. Nah, karena saya menggunakan SPSS ya, menggunakan regresi linear berganda untuk variabel ini, jadi tidak perlu pakai IT seperti ini ya teman-teman, tapi intinya adalah kurang lebih persamaan seperti ini ya. Untuk koefisien sama nama variabelnya, ada perkalian antara ini X1 dengan variabel moderasinya, X2 dengan variabel moderasinya, X3 perkalian dengan moderasinya dan seterusnya, begitu ya. Oke. Nah, langsung saja caranya bagaimana. Sebelum masuk ke SPSS, saya akan berikan data mentahnya dulu, teman-teman. Nah, ini adalah data mentahnya yang tadi ya. Jadi ada satu variabel Y, text avoidance, kemudian ada 4 variabel X, X1, X2, X3, dan 4. Ada komisasi independen, ada leverage, ada sales growth, ada profitabilitas. Nah, untuk variabel moderatingnya atau moderasinya ada ukuran perusahaannya, size. Nah, untuk yang ini adalah perkalian karena kita menggunakan MRA ya. MRA itu adalah Moderate Regression Analysis yang digunakan untuk mendeteksi bagaimana sih pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kalau misalkan ada variabel moderating gitu. Jadi ini unsurnya yang tadi ya, karena ada perkalian X1 kali Z dan seterusnya. Oke. Ini didapat dari mana? Ini dapat dari perkalian antara X1 dengan Z. Jadi perkalian antara ini dengan Z-nya ini. Nah, ketemu angka segini dan seterusnya. Oke. Untuk sampel untuk jumlah observasi saya menggunakan ini ya. 319. Ini totalnya adalah 319 pengamatan. Ini perusahaan manufaktur ya yang terdaftar di BEI dari periode 2013 sampai 2019. Nah, inilah yang disaring ya. Jadi seperti ini ya jumlahnya ya. Jadi totalnya ini. Oke. Nah, langsung saja. Pertama, langkahnya mudah, teman-teman. Ya. Teman-teman buka dulu SPSS-nya teman-teman ya, bisa mau pakai versi berapa, bisa 26, 25, 24 dan seterusnya. Intinya usahakan versinya adalah versi yang masih bisa dipakai dan masih terkini gitu ya. Karena kan di setiap ada versi terbaru dia akan ada pembaharuan. Nah, langsung saja caranya mudah, teman-teman masuk ke sini ya, new datasheet, kemudian di bawah ada klik open. Nah, teman-teman klik saja. Oke. Nah, akan muncul dua kertas kerja. Yang pertama ada untitled, ini adalah inputnya. Input terdiri dari variabel view seperti ini yang akan digunakan untuk menginput variabelnya serta pengaturan data, dan data view ini untuk menginput data mentah yang ada di Excel, taruh ke sini. Ini juga untuk pengaturan data juga. Kemudian untuk outputnya, nah seperti ini teman-teman, ini ada namanya output begitu ya. Ini untuk output manakala teman-teman sudah melakukan sudah melakukan action terhadap menu-menu yang ada di toolbar ini. Oke, langsung saja ya, saya masuk ke yang variable view yang ini ya, yang di input ya. Saya coba masukkan untuk nama-nama variabelnya. Tadi ada satu variabel dependent ya, kemudian 4 variabel independent. Saya masukkan dulu. Nah, kemudian ada variabel moderating ya.
Kemudian ada perkalian ya. Perkalian sebenarnya bisa teman-teman pakai menggunakan rumus transform compute variabel juga bisa untuk perkalian. Tapi ini saya memilih untuk lebih memakai yang manual ya. Biar langsung bisa terlihat di sini. Tapi sama aja sih intinya. Oke, saya kalikan. Ini echo size. Sebelum masuk ke sini saya ini namain dulu ya, yang ini ya. Saya namain dulu biar gampang urutannya. Ini TA. Kemudian ini adalah komisaris independen. Kemudian saya lihat lagi namanya apa saja. Oke, live SG prop. Ada leverage, ada sales growth, ada prop. Ya, kemudian ini ada variabel independen, variabel interpendingnya adalah size. Oke. Untuk melihat moderasi kita kalikan dulu ya. Kalikan dulu untuk yang ini. Bagaimana sih pengaruhnya jika ada? Kalau yang pertama ini adalah sebelum ada variabel moderating ya. Kalau misalkan nanti saya tambah di sini, saya tambahkan saja ya untuk perkaliannya sekalian ya. Jadi ini saya kalikan x1 kali z ya, kemudian x2 kali z, x3 kali z, x4 kali z. Nah, untuk ini namanya adalah echo size, kemudian lab size, kemudian SG size, kemudian prop size. Nah, ini untuk melihat pengaruhnya apabila ada variabel moderating ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman masukkan saja untuk measure-nya, ganti dengan skala ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk, ini kan variabel view ya teman-teman. Jika sudah selesai menginput ini, teman-teman lari ke sebelahnya ke data view. Nah, teman-teman masukkan angka-angka ini sesuai dengan format yang ada di Excel. Nah, ini ya, kita masukkan saja, kita copy. Nah, lebih mudah pakai tekan Ctrl Shift sama pack down. Nah, dia akan lari ke bawah. Kalau sudah Ctrl C, nah teman-teman lari ke yang tadi ya, yang ini. Oke, klik di sini, klik kanan, kemudian paste. Nah, seperti ini nih teman-teman, sudah masuk semua ya. Nah, kita lihat sampai bawah ada 319. Coba kita cek. Oke, sudah oke, 319. Nah, oke. Karena kita ingin mengetahui hasil daripada uji multi, kita lakukan regress dulu ya di awal untuk memperoleh nilainya ya, nilai daripada multikolinearitas atau uji multi ya. Oke, caranya pertama analyze, regression, linear. Nah, ada kotak dependen dan kotak independen. Teman-teman masukkan saja untuk dependennya yang ini ya, TA. Oke, kemudian untuk independennya teman-teman masukkan semua. Ini bisa di blok ya, jadi blok Ctrl A bisa. Nah, kalau sudah lari ke panah ini ya, yang biru ini, teman-teman masukkan ke sini. Nah, oke. Kalau sudah masuk semua, pastikan masuk semua ya. Nah, kalau sudah, buka di settingan statistik. Oke. Nah, teman-teman centang saja di yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai kalau misalkan ini untuk uji auto, kalau ini untuk multi ya. Nah, oke. Kalau sudah, kita continue. Kemudian di plotnya teman-teman setting untuk yang Y nya masukkan S receipt, kemudian X nya teman-teman masukkan Z plotnya. Nah, seperti ini klik saja histogram sama normal probability plotnya.
Kalau sudah continue. Nah, yang terakhir shape-nya, pilih teman-teman yang bagian kanan, jangan ketukar sama yang kiri ya. Yang kanan di residual, teman-teman pilih atau checklist di unstandardized. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di continue, klik continue. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, kita tunggu ya. Nah, muncul dari hasil regressionnya. Nah, kita lihat nih, kan kita ceritanya mau melihat nih hasil dari uji multikolinearitas. Nah, kita menggunakan yang collinearity ya, statistik. Nah, kita perhatikan saja untuk tabel yang koefisien saja nih teman-teman. Teman-teman tidak perlu melihat tabel yang lain ya, tidak usah, abaikan saja. Teman-teman fokus saja ke tabel yang ini nih, yang tabel yang ini, cara modelnya ya, jadi bisa pakai yang ini atau yang ini. Nah, yang untuk tutorial kali ini kan saya menggunakan collinearity statistik. Nah, syaratnya adalah ini ya, ketentuannya jika nilai toleran lebih dari 0,1 dan VIF nya kurang dari 10, maka tidak terkena multikolinearitas dan sebaliknya. Artinya apa? Tolerannya dia harus lebih dari 0,1 dan VIF nya harus kurang dari 10. Nah, sekarang kita masuk ke output yang tadi. Nah, di sini jelas ya teman-teman, kelihatan untuk nilai tolerannya di sini justru yang harusnya dia syaratnya tidak terkena itu harusnya dia lebih dari 0,1, ini kurang ya, ini kurang semua nih, 0,004, 0,02 dan seterusnya. Ini semua dari setiap variabel ini kurang dari yang diharapkan, artinya dia kurang atau di bawah dari 0,1. Nah, sedangkan kita lihat nilai VIF nya harusnya kan tadi syaratnya adalah dia kurang dari 10 ya. Nah, kita lihat di sini, ini untuk semua variabelnya dia justru lebih dari 10. Ini artinya apa? Ini artinya model penelitian ini terkena yang namanya penyakit multikolinearitas. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengatasi ini? Oke, ada dua langkah. Yang pertama, nanti kita akan melakukan LAG ya. Setelah LAG, kita akan melakukan yang namanya metode first difference. Nah, teman-teman perlu diketahui, multikolinearitas ini terjadi biasanya untuk variabel yang menggunakan variabel moderating yang tadi saya sudah contohkan atau sudah saya jelaskan di awal ya, karena ada perkalian antara ini echo size, lab size, SG size sama prop size. Inilah yang menyebabkan dia nilainya jadi berubah seperti ini. Nah, jadi treatmentnya kita harus membetulkan atau melakukan pengobatan gitu ya untuk yang ini saja, tidak usah semua variabel tapi yang ini saja yang ada perkaliannya antara X1 dengan variabel moderating, X2 dengan variabel moderating, S3 dengan variabel moderating, dan X4 dengan variabel moderating. Jadi ini saja yang akan kita perbarui ya, atau kita lakukan treatment hanya ini saja gitu. Nah, kalau untuk tabel-tabel yang lain tidak perlu kita lihat ya, kita abaikan saja. Nah, oke, kita masuk pada cara pengobatannya teman-teman. Kita lihat di sini ya. Oke, masuk ke sini. Nah, ini adalah residu yang tadi kita sudah lakukan regresi, dia akan muncul tambahan satu kolom di sini. Nah, sekarang kita masuk pengobatan. Langkahnya teman-teman mudah. Pertama, kita lakukan LAG dulu ya. Kita buat LAG dulu untuk variabel ini ya, variabel yang ini yang ada perkaliannya. Kemudian langkah yang kedua, kita lakukan metode first difference. Nah, oke, kita coba ya. Pertama, teman-teman buka di sini transform ya, compute variable. Nah, kita masukkan target variabelnya ya di sini dengan menggunakan LAG ya. LAG variabelnya yang ini ya. Nih, variabel yang ini X1Z. Yang ini ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman buka, pilih yang di sini function group, klik all, kemudian cari yang ada tulisannya LAG. Nah, ini dia. Nah, kita arahkan ke atas, klik. Nah, kalau sudah, kemudian kita arahkan yang akan kita LAG variabelnya. Nah, ini ya.
yang hanya ada perkalian saja yang akan kita lakukan treatment. Nah, ini kita masukkan. Nah, begini. Kalau sudah, kita oke. Nah, ini baru satu variabel, kan tadi ada 4, jadi kita lakukan hal yang sama untuk ketiga variabel berikutnya. Angkanya sama ya, transform compute variable, ini kita ganti dengan x2, ini kita hapus, masukkan yang berikutnya, yang ini kita klik ke sini. Nah, kemudian kita oke. Nah, keluar seperti ini. Dua lagi ya, compute variable, ini yang ini ganti dengan x3. Nah, ini hapus dulu, kita arahkan ke yang x3z, kita klik, kemudian oke. Nah, satu lagi ya, yang terakhir, transform lagi, langkahnya sama, compute variable, ini ganti dengan x4 ya, x4z, nih ya, ini ganti juga. Nah, kita arahkan yang ini prop size x4z, klik ke sini. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, oke, di outputnya akan tampil seperti ini ya, execute ya. Kita juga bisa melihat di hasil input datanya akan ada penambahan kolom untuk laknya. Nah, seperti ini, lak 1x, 2x, 3x, 4x. Biasanya kalau lak dia akan berkurang satu kolom ya. Di sini ini normal ya, jadi sampai ke bawah. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah melakukan metode first difference. Nah, caranya mudah. Yang tadi kita sudah lak ini kita akan pakai untuk proses metode first difference-nya. Nah, langkahnya pertama, transform compute variable. Nah, di sini teman-teman, di sini untuk target variabelnya kita ganti ya dengan D ya. D kecil saja ya. Oke, D kecil ya. Kemudian kita masukkan yang tadi, yang ini. Nah, x1 z. Nah, oke, kemudian yang di sini kita hapus. Nah, kita masuk di all, kita cari ya. Nanti caranya pertama kita tutup dulu di sini untuk numeric expressionnya. Kita ketik saja yang x1z yang ini ya. Ini klik, kalau sudah kita kurangkan main. Nah, rumusnya ini ya. Nah, teman-teman pakai lak yang ini tadi, masukkan. Nah, kalau sudah oke, ini kita pakai yang ini ya. Nah, karena kita sudah buat lak, jadi kita langsung ke sini. Nah, ini kita arahkan ke sini ya. Jadi modanya seperti ini, x1z ya. Dari hasil di sini, karena kita mau melakukan difference ya, first difference, jadi difference untuk yang level pertama. Nah, kemudian untuk numeric expressionnya kita masukkan yang ini ya, ini tadi ya, ini ke sini, kemudian dikurangkan dengan yang sudah kita lak tadi. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, muncul seperti ini ya. Ini baru satu, karena kita tadi ada 4, jadi kita lakukan hal yang sama untuk variabel berikutnya. Nah, ini ganti dengan x2z ya, ini hapus, ini yang ini. Nah, nah, oke, kita lanjut ya. Untuk yang variabel berikutnya x2z, kita masukkan x2 ya di sini. Nah, ininya diganti. Nah, menggunakan yang ini, yang tadi kita sudah lakukan. Nah, oke, kalau sudah begini kita oke. Nah, dua variabel lagi ya, lakukan dengan cara yang sama. Ini ganti dengan x3z. Nah, ini kita ganti juga. Nah, ini yang ini ya, x3z, kemudian dikurangkan dengan
lock di variabel yang x3z ini. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, kurang satu lagi ya. Transform complete variable ini kita ganti dengan x4z. Nah, ini kita juga ganti ya, teman-teman. Nah, kita masukkan yang ini. Oke, jadi teman-teman hati-hati ya dalam pada saat memasukkan, jangan sampai tertukar. Yang ini x4z. Nah, oke, begini ya. Kalau sudah kita oke, nah sudah semua kita bisa lihat di sini, atau kita bisa lihat juga di inputnya akan ada penambahan kolom. Nah, seperti ini. Difference x1z, x2z, x3 dan x4z. Kalau sudah seperti ini teman-teman, nah langkahnya yang terakhir adalah kita lakukan regress ulang dengan adanya treatment lock dan first difference yang ini. Nah, caranya seperti tadi pada saat kita melakukan regresi ya, sama di sini kita buka, kita klik analyze regression linear, saya ulangi, analyze regression linear, kita klik. Nah, oke. Nah, kita masukkan semua variabel termasuk yang sudah di treatment ya, sudah diobati. Nah, untuk dependennya masih tetap sama ya, karena tidak ada perubahan. Kita masukkan. Nah, untuk independennya ini kita oper ke sebelah dulu. Nah, kita pakai yang sudah dilakukan ini ya. Nah, jadi mulai dari echo left sg prop, kemudian size nya variabel moderatingnya sendiri. Nah, kemudian ke yang ini x1z, dx2z, dx3z dan dx4z. Nah, kita masukkan di sini ya. Oke. Hati-hati sampai kita lihat, takut ada variabel yang kelewat. Nah, ini dx1z nya belum masuk. Oh, ini sudah ada. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau sudah, langsung kita okekan saja ya. Untuk setting tadi kita sudah lakukan sekali, biasanya dia akan langsung nge-save. Nah, kemudian kita oke. Nah, kita tunggu hasil dari regression yang baru dengan yang sudah dilakukan lock dan first difference. Nah, abaikan untuk tabel yang lain, kita fokus untuk yang tabel coefficient ini ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi yang sudah kita lakukan treatment. Nah, di sini kita lihat untuk collinearity statistiknya. Nilai tolerannya sudah berubah, yang tadinya lebih dari 0,1 ya. Tadi kan kita syaratnya adalah ini, nilai tolerannya harus lebih dari 0,1 dan VIF nya kurang dari 10. Nah, kita lihat lagi di outputnya, nilai tolerannya sudah lebih dari 0,1 ya, bukan di bawah lagi seperti yang tadi ya. Ini sudah semua sudah memenuhi. Kemudian untuk VIF nya juga dia sudah di bawah 10, artinya kurang dari 10. Ini juga sudah memenuhi ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya sudah bisa atau sudah bisa dikatakan lolos uji multikolinearitas. Untuk perbandingannya teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini yang pertama yang tadi ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini ya, ini tadi ini sama, ini saya ambil dari output yang tadi. Nah, ini pada saat sebelum, nah ini tadi proses regression untuk collinearity statistik yang sebelumnya. Ini yang pada saat tadi dia kena penyakit multi, ini tadi tabelnya tolerannya dia kurang dari 0,1 dan VIF nya dia lebih dari 10. Nah, pada saat sudah dilakukan treatment atau pengobatan, ini sudah bebas multi ya, tercermin di sini ya. Tolerannya sudah lebih dari 0,1 dan VIF nya sudah kurang dari 10 ya. Ini namanya sama ya teman-teman, nama yang tadi ya, cuman ini saya lebih sederhanakan pakai DZ1, DZ2, DX3 dan DX4. Ini artinya ini sama kok, sama yang di sini. Nah, sama yang di sini, ini sama, cuma beda penamaan saja. Nah, ini ya, ini yang tadi sudah kita lakukan treatment ya. Ini saya ambil dari sini tadi untuk data Excel-nya.
Oke, nah ini artinya apa? Teman-teman sudah lolos ya untuk uji multikolinearitas. Berhasil ya teman-teman ya. Oke, ini dari perbandingannya bisa dilihat dari sini. Ini tadi yang sebelum dan ini yang sesudah. Oke, gitu saja untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kalimat saya yang kurang berkenan. Oke, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.